Baik teman-teman, di video sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang screen time teman-teman ya. Screen time berlebihan tuh kayak gimana gitu ya, dampak negatifnya. Nah sekarang kakak pengen ngasih tahu tentang, yuk kita sama-sama pintar dalam milih aktivitas di dalam gadget kita atau di internet lainnya. Kita harus bisa ngebedain mana aktivitas positif, mana aktivitas negatif. Seperti yang kita udah ketahui teman-teman ya, gadget itu kan bisa udah ngebantu hidup kita sehari-hari, bener nggak? Dalam pesan makanan, dalam belajar online, dalam berbelanja online bahkan gitu ya, dalam pesan tiket dan lain sebagainya. Cuman ternyata kita tuh harus bisa memilih juga aktivitas di dalam aplikasi atau platform tersebut tuh negatif atau positif gitu ya. Nah, sekarang kakak mau ngasih contohnya nih. Apa aja sebetulnya ciri kegiatan positif dan negatif dalam gadget kita nih, teman-teman. Kakak mau bahas dari yang positif dulu ya. Kita bisa dikatakan pakai gadget dengan positif, cirinya tuh ada 3. Yang pertama adalah pakai HP-nya nggak berlebihan atau sesuai waktu rekomendasi yang kakak pernah obrolin di video-video sebelumnya tuh. Ada yang 2 jam, ada yang sejam, gimana usianya intinya mah. Yang kedua adalah kita bisa dikatakan pakai gadget yang positif kalau gadget ini digunakan sebagai media pembelajaran gitu ya, bahkan bernilai ibadah. Contohnya nih, teman-teman dengerin ceramah, teman-teman misalnya dengerin merotal gitu ya, teman-teman misalnya belajar bahasa Inggris, ada ya channel di Instagram gitu ya. Kalau nggak salah dia tuh ngajarin bahasa Inggris setiap harinya gitu ya. Nah itu adalah contoh kegiatan yang positif gitu ya. Yang ketiga adalah kita bisa dikatakan pakai gadget yang positif itu kalau tidak menyita waktu kegiatan lainnya, mengambil jatah waktu kegiatan lainnya. Contoh, PR lah, sholat, belajar, kumpul sama keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, kalau 3 ini kita lakukan, berarti kita udah pakai gadget yang positif. Nah, tapi sebaliknya, kita bisa dibilang pakai gadget itu udah negatif kalau cirinya ada 3 juga. Yang pertama adalah pakai HP-nya berlebihan, nggak kenal waktu gitu ya. Contoh nih, ibunya, "Dek, sholat dulu dek." "Iya, ntar mah." Nah, kalau udah kayak gitu ya, udah nggak peduli diobrolin sama orang lain, dipanggil sama orang lain, itu hati-hati tuh. Kita udah pakai gadget dengan negatif gitu ya. Yang kedua adalah cirinya kalau gadget ini digunakan hanya sebagai hiburan aja. Lagi stres lihat HP akhirnya. Nggak dipakai sebagai pembelajaran, cuma main game doang misalnya gitu ya. Scrolling timeline, bahkan ngomong kata kasar dalam sosmednya. Nah itu bahaya banget gitu ya. Nah yang ketiga adalah kita dikatakan pakai gadget yang negatif ketika gitu ya menyita waktu kegiatan lainnya juga. Contoh, PR tuh harus dikerjain tuh jam 9 malam maksimal, kan kita juga harus tidur setengah 10, tapi kita nggak peduli, kita main game sampai jam 10, akhirnya lupa PR nggak dikerjain. Nah kalau udah kayak gitu tuh banyak kegiatan lainnya yang terabaikan gara-gara pakai gadget, berarti kita udah negatif pakai gadgetnya. Nah yuk kita mulai bisa pilih-pilih mana yang positif mana negatif. Kakak yakin teman-teman pasti bisa deh milih yang positif.